Sejauh ini langkah-langkah itu seperti apa sih kesiapannya agar mencapai pembatalan tentang Pergub nomor 03 2022 pasal 8 ayat 3 tadi itu? Pasti kan sudah dipersiapkan nih, sudah mateng. Sebelum kita itu mengajukan gugatan ke peradilan gitu atau Mahkamah Agung nanti, kita sudah membuat surat kepada Bupati Banyuwangi. Hari ini sudah buat. Jadi yang isinya kita mohon audiensi bahwasanya Pergub nomor 3 tahun 2022 khususnya pasal 8 ayat 3 itu untuk khusus yang menyangkut tentang penjualan minol yang ada di Marina Boom itu supaya dipindah ke Pulau Sembulungan. Hanya gitu aja. Akses menarik ya. Jadi yang kita mohon kepada Bupati bahwasanya dalam audiensi nanti yang kita undang, satu itu adalah Ketua MUI Banyuwangi, yang kedua Ketua FKUB yaitu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Banyuwangi, yang ketiga Ketua PCNO, yang ketiga, yang keempat Ketua PD Muhammadiyah, yang kelima adalah Ketua Al-Esad, yang keenam adalah Ketua Al-Qauriyah. Supaya ya banyak. Jadi ini kan masalah menyangkut agama. Jadi menyangkut masalah maksiat gitu loh. Jadi kita mohon dukungan nanti daripada teman-teman. Nanti kalau memang hearing itu dikehendaki, maka audiensi dikehendaki, kita memohon teman-teman bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami menjumpai ruang atensi Anda dalam acara Ngobos di Kampung Aclak. Nah, Ngobos Aclak itu ada singkatannya Pak Parmin. Oh ya, apa itu katanya tuh? Ngobos yaitu ngopi bareng, obrolan santai. Ya. Sedangkan Aclak yaitu Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Artinya orang-orang di kampung itu memang orang-orang cerdas, memiliki kecendekiawanan. Ya. Makanya punya pemikiran, punya ide-ide brilian dan lain sebagainya. Nah, ada kebiasaan atau tradisi di kampung Aclak Pak Parmin. Sebelum kita ngobos, ada kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu ngopi dulu. Ngopi dulu ya? Ya ngopi dulu, ayo. Ayo, oke. Ngopi dulu. Ngopi ini kan ada singkatannya Pak Parmin. Ngopi itu ngolah pikiran. Ngolah pikir ya? Ngolah pikir. Ya. Dengan ngopi pikiran kita akan penyar gitu. Jernih dan semangat gitu. Itu betul. Makanya perlu kita ngopi, ngolah. Baik pemirsa, kebetulan saya bersama narasumber Pak Suparmin SH. Nah, beliau selama ini penggiat, pemerhati, sekaligus aktif dalam pergerakan untuk semacam mengontrol kebijakan-kebijakan di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Anda mungkin masih ingat bahwa baru-baru ini sempat heboh dengan adanya Pergub nomor 3 tahun 2022, yaitu yang mengatur tentang kebebasan untuk menjual minol terutama di 2 tempat nih Pak Parmin ya? Ya, 2 tempat. 2 destinasi. Pulau Tabungan dan Pantai Marina Boom. Marina Boom. Ya. Kalau Marina kan baru-baru aja itu. Ya. Masyarakat sebenarnya tetap Marina Pantai Boom. Pantai Boom ya. Oke. Pak Parmin, kalau kita melihat bagaimana masyarakat bereaksi terhadap adanya Pergub nomor 3 tahun 2022 itu yang mengatur tentang kebebasan menjual minol di 2 tempat, yaitu Pulau Tabungan dan Pantai Boom. Kalau menurut pandangan Pak Parmin, sebenarnya sisi mana yang krusial sehingga hal itu dipandang sebagai hal yang kontroversi? Terima kasih. Bahwasanya kami dari pegiat
anti korupsi Banyuwangi, sekaligus juga menyikapi tentang adanya Perbup nomor 3 tahun 2022, khususnya pasal 8 ayat 3, bahwasanya di Banyuwangi ada 2 destinasi yang diperbolehkan menjual minol. Yang pertama di Pulau Tabuan, yang kedua di Pantai Marina Boom atau Misal Boom. Untuk di Pulau Tabuan kita oke, tidak persoalan. Tabuannya ya. Pulau Tabuan kita oke. Karena di sana ada selat, sehingga kalau orang ke sana pasti butuh biaya sangat besar. Tapi kalau di Pantai Boom kita sangat keberatan. Yang pertama, karena di situ dekat dengan perkampungan, sehingga setiap warga, anak kecil, dewasa dan sebagainya bebas masuk begitu. Di situ bisa bebas masuk. Jadi kalau udah ke sana, siapa yang sanggup mengontrol waktu dia minum miras di sana, kan repot. Di sana sudah mabuk, kemudian di sana tidak bisa dihukum karena memang itu dilindungi. Kemudian di samping dekat dengan perkampungan, di situ juga dekat dengan kantor Kodim, dekat dengan pendopo, dekat dengan kantor Pemda, dekat dengan kantor kejaksaan, dan dekat dengan kantor kepolisian Polsekta Banyuwangi dan Polsekta Kota. Termasuk Masjid Utama Baitur Rahman. Ya, termasuk Masjid Utama Baitur Rahman. Yaitu kita sepakat bahwasanya baik minol maupun pelacuran itu maksiat. Ya. Sepakat di maksiat ya, itu maksiat. Mengapa masalah pelacuran di Banyuwangi ditutup? Mengapa ditutup? Kok tahu-tahu di tengah kota Banyu ada tempat miras, padahal miras itu juga tempat daripada maksiat. Ya. Kan maksiat kan itu? Betul. Oh. Oke, masuk ya? Ya. Maksiat. Kalau kita bicara Pantai Boom khususnya ya. Pantai Boom ini kan dikenal dulu ya. Mungkin Pak Parmin masih kecil mungkinnya dulu ya. Itu kan sebagai pantai rakyat, pantai publik. Artinya apa? Di sana itu mulai anak-anak, sebuah keluarga bebas untuk keluar masuk waktu itu. Karena waktu itu kan belum bayar ya waktu itu. Ya, betul. Nah, tapi sampai sekarang Pak Parmin, setelah dikelola oleh pihak ketiga, tetap saja masih pantai publik itu melekat. Dan banyak anggota keluarga bersama anak-anak kecil itu datang ke sana. Nah, kira-kira ketika di sana dinyatakan sebagai bebas jualan minol, otomatis kan banyak orang-orang berbuat maksiat melalui minuman jalanan. Ya, betul. Menurut Pak Parmin, secara mental dan psikis, apakah hal ini juga berpengaruh terhadap keluarga atau anak-anak yang datang menikmati keindahan pantai publik, yaitu Pantai Boom Banyuwangi itu? Otomatis di situ ada pengaruhnya ya terhadap anak-anak dan sebagainya dan keluarga yang ke Pantai Boom. Di situ melihat ada orang minum, ada orang mabuk, otomatis ada pengaruhnya secara psikis. Jadi, nah ini yang kita tidak setuju bahwasanya Pantai Boom itu tidak tepat kalau ditetapkan sebagai destinasi yang bebas menjual miras, itu tidak tepat. Sehingga perlu dipindahkan ke tempat lain. Seperti misalnya? Seperti misalnya upama ya dipindah ke Pulau Sembulungan di Moncar. Ya. Itu kan ada selatnya. Jadi orang ke sana itu ya harus membawa uang banyak, soalnya nyebrang. Dan jauh dari keramaian. Dan jauh dari keramaian. Jadi yang tepat sekali kita mengimbau kepada pemerintah daerah supaya bom itu ditutup, masalah minolnya kemudian dipindah ke Pulau Sembulungan di Moncar. Artinya Pak Parmin di sini punya sudut pandang, minol itu nggak masalah di Pulau Tabuan. Nggak masalah. Juga di Pulau Sembulungan yang terpencil di seberang selat sana ya. Yang dekat dengan Laut Kidul ya. Tapi jangan di Pantai Boom. Pantai Boom jangan. Oke, Pak Parmin, Pantai Boom, kalau nggak salah dalam Perbup 03 itu tahun 2002 tidak hanya bicara soal yaitu adalah Pantai Boom saja, tapi di situ bicara kawasan ya. Kawasan. Nah, ketika kita bicara kawasan berarti segala apa yang ada teritorial di situ memiliki tempat yang bisa dipergunakan oleh penikmat minol, kan begitu? Ya. Nah, contoh nih, misalnya di pantainya itu kan ada banyak
pondok-pondokan itu, pondok-pondok ya, stan itu ya. iya, iya. Artinya di situ juga diperbolehkan karena kawasan masalahnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika di situ tempatnya anak-anak bermain. Anak-anak bermain, pusat di situ paling apa ya, menjadi favoritnya anak-anak dan keluarga untuk menikmati keindahan yang ada di seputaran Pantai Bum. Nah, menurut Pak Parmin ya, dengan membebaskan kawasan Pantai Bum untuk jualan minol, kawasan loh, tanda kutip kawasan. Nah, apakah tidak perlu ini merubah dari pantai publik, pantai rakyat menjadi pantai eksklusif sehingga orang umum nggak boleh masuk, cukup orang-orang yang menikmati minol tadi? Gimana menurut Pak Parmin? Ya, menurut saya bahwasanya memang itu tidak tepat untuk kawasan itu tidak tepat untuk sebagai jual beli minol, sehingga nanti banyak pengaruhnya terhadap warga yang ada yang masuk ke sana. Jadi itu harus, kalau memang harus dipaksakan, harus dirubah. Jadi orang masuk ke sana itu harus orang-orang tertentu, yang tertutup, ya? Yang eksklusif begitu. Eksklusif ya. Okay. Jadi tidak boleh setiap orang itu bisa masuk. Okay. Jadi kalau pemerintah daerah itu ingin apa ya, mendapatkan hasil untuk menambahkan PAD, ya dicarikan jalan keluarnya. Itu lagi dipindah ke tempat yang lebih jauh, yaitu Sembulungan. Di Pulau Sembulungan yang ada di Muncar, gitu loh. Oke, ini sebenarnya opsi yang menarik dari Pak Parmin ini. Pulau Sembulungan itu harus nyebrang naik perahu, ya. Bisa speedboat ya, bisa ya. Ya speedboat. Nah, dari Alas Purwo juga bisa. Bisa. Tapi di sana itu sebenarnya dulu dalam sejarahnya Pak Parmin, di Sembulungan itu merupakan tanjung apa pulau itu ya? Tanjung kayaknya. Itu tempatnya para kaum demit kumpul di sana biasanya, dekat dengan Alas Purwo Pak Parmin. Oh begitu. Jadi ya. Itu kalau kita lihat dari barat itu kan itu ada selat gitu ya. Terus di situ ada pulau yang ke selatan, ya mungkin itu tanjung, tapi kan di sana kan orang masuk ke sana kan agak sulit. Ya. Jadi tidak mungkin anak kecil masuk ke sana, tidak mungkin. Orang rekreasi ke sana tidak mungkin rekreasi ke sana itu, gitu loh. Jadi yang lebih tepat itu minol itu pindah ke sana, jangan di Pantai Bum, gitu loh. Oke, Pak Parmin. Pak Parmin begitu bersikukuh menolak adanya Perbup 03 tahun 2022 yang salah satu paling krusial ketika menjadikan Pantai Bum bebas alkohol, ya. Bebas alkohol. Nah, dengan tidak bisa menerima, bahkan mempersoalkan begitu keras, kira-kira ini Pak Parmin, langkah apa jenengan bersama teman-teman pegiat ini, pegiat Banyuwangi, agar itu dibatalkan atau dipindahkan? Langkah-langkah apa yang akan dilakukan kira-kira? Sebenarnya kita mau mengajukan gugatan gitu, bahwasannya itu Perbup itu dibatalkan. Oh gitu. Dibatalkan. Yang dibatalkan khusus poin tentang Pantai Bum saja. Jadi hanya satu pasal itu, pasal 8 ayat 3 itu aja yang dibatalkan. Kalau saya ayat 3 salah. Itu aja. Yang lain kita oke. Itu loh. Alasannya sama seperti tadi. Tadi ya? sama. Yaitu karena satu sebagai dekat dengan jantung kota, ada pendopo, ada permukiman yang cukup ramai, ada polsekta, bahkan ada masjid Baitur Rahman. Ya. Ini sama-sama semua bersejarah, terutama pendopo dengan masjid ini. Ini kalau nggak salah eranya Adipati Mas Alit kalau nggak salah, ya. Tahun 1774-an kalau nggak salah. Ya. Jadi ini setelah pasca perpindahan dari Ulu Pangpang ke sini, ke Tirto Gondo. Oke. Sejauh ini langkah-langkah itu seperti apa sih kesiapannya agar mencapai pembatalan tentang Perbup nomor 03 2022 pasal 8 ayat 3 tadi? Pasti kan sudah dipersiapkan nih, sudah mateng. Sebelum kita itu mengajukan gugatan ke peradilan gitu atau Mahkamah Agung nanti, kita sudah membuat surat kepada Bupati Banyuwangi. Hari ini sudah buat. Jadi yang isinya kita mohon audiensi bahwasanya Perbup nomor 3 tahun 2022 khususnya pasal 8 ayat 3 itu untuk khusus yang menyangkut tentang penjualan minol yang ada di Marina Bum itu supaya dipindah ke
Pulau Sembulungan. Sembulungan. Oke, Hanya gitu ini aja. akses menarik ya. Jadi yang kita mohon kepada Bupati bahwasanya dalam audiensi nanti yang kita undang satu itu adalah Ketua MUI Banyuwangi, Hmm. yang kedua Ketua FKUB yaitu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Banyuwangi, Hmm. yang ketiga Ketua PCNO, Hmm. yang keempat Ketua PD Muhammadiyah, Hmm. yang kelima adalah Ketua Al Esat, Hmm. yang keenam adalah Ketua Al Qauriyah. Banyak berarti yang Ya, dilibatkannya. banyak. Jadi ini kan masalah menyangkut agama. Jadi menyangkut masalah maksiat gitu loh. Jadi kita mohon dukungan nanti daripada teman-teman. Nanti kalau memang hearing itu digendaki, maka audiensi itu digendaki, kita memohon teman-teman bisa hadir. Oke, oke. Pak Parmen, Bupati ini kan menjelang akhir jabatannya sebagai penguasa Banyuwangi atau bupati. Kenapa justru melahirkan sebuah kebijakan yang dianggap dalam tanda kutip ya, itu kontroversi. Nah, Pak Parmen bisa nggak menerka, mempelajari atau mendengar sebenarnya apa sih motifnya sehingga membuat kebijakan yang nyata-nyata itu menjelmakan sebuah kontroversi. Ya ini satu hanya meraba-raba ya, Raba-raba. Mungkin bahwasanya bupati yang sekarang ini akan meninggalkan nama yang baik. Jadi Banyuwangi ini khususnya untuk Pantai Bom dan Pulau Taban itu akan menjadi destinasi internasional, Ya. begitu loh. Jadi akan tetapi hal itu khususnya di Pantai Bom ini kan banyak kontroversinya. Yaitu tadi yang saya sebut tadi itu. Bisa merugikan masyarakat Banyuwangi. Jadi maksudnya ingin menjadikan destinasi internasional, tapi di dalamnya mengandung satu banyak persoalan. Oke, Pak Parmen, kalau motifnya seperti itu ya, artinya kan terlalu dipaksakan ya untuk jadikan sebagai destinasi wisata internasional. Kalau Pulau Taban kan sudah lama zamannya Bupati Anas itu sudah bahkan sempat berhubungan erat dengan investor dari Singapura, Paragon itu kan, walaupun gagal akhirnya disewa oleh pihak investor. Ya. Tapi begini Pak Parmen, ada sebuah pertanyaan yang sampai saat ini belum pernah ada yang bisa menjawab Pak Parmen. Mudah-mudahan ini Pak Parmen bisa menjawab ini. Pertanyaannya begini Pak Parmen, ketika masalah ini heboh soal Perbup nomor 3 tahun 2002, banyak pihak yang mempersoalkan, banyak pihak yang menentang, banyak pihak juga ingin melakukan gerakan. Tetapi itu semua di luar orang-orang berbasis agamis. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai saat ini dari organisasi keagamaan tidak satupun yang bersuara? Menurut Pak Parmen apa kira-kira itu yang menjadi penyebabnya itu? Itu dimungkinkan karena jadi dari rekan-rekan ormas keagamaan itu mungkin belum tahu persoalan ini. Jadi cuma dengan Perbup nomor 3 tahun 2002 begitu aja. Tapi di masyarakat kan udah ramai Pak Parmen. Tapi betul kemarin itu di sosmed itu sudah ramai. Tapi mengapa kok terus teman-teman itu tidak bereaksi? Ya mungkin ya itu mungkin dia sungkan dan sebagainya. Ya mungkin sudah dapat sesuatu dan sebagainya. Ya mungkin dan semuanya kan. Tapi begini Pak Parmen tadi bilang bahwa itu adalah wilayah maksiat. Nah, bicara maksiat itu Pak Parmen sebenarnya nggak berhak mengatakan itu. Seharusnya ormas Islam, tapi kok diam gitu loh Pak Parmen. Ya, kalau ngomong maksiat sebenarnya yang berhak ngomong itu teman-teman ormas daripada yang disebut keagamaan. Tapi saya sebagai warga Banyuwangi saya berhak untuk ngomong itu. Ya. Berhak untuk ngomong. Mestinya yang bersuara keras kan ormas keagamaan. So mestinya ormas keagamaan lebih keras gitu loh. Cuma persoalannya sekarang terjebak diam membisu begitu ya. Ada apa? Ada apa? Itu yang harus kita. Oke, Pak Parmen. Sebelum saya akhiri Pak Parmen, mungkin ada pesan kepada warga masyarakat, penguasa Banyuwangi, bahkan ormas keagamaan. Monggo sampaikan Pak Parmen. Terima kasih
Untuk bapak-bapak yang ada di pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, saya mohon maaf apabila dalam ucapan saya tadi menyinggung perasaan. Karena ini demi baiknya untuk Kabupaten Banyuwangi. Saya mohon untuk bapak-bapak yang punya kewenangan, bahwasanya di Pantai Bom itu minonya supaya dihentikan, ditutup, dipindah ke tempat yang lain. Karena tidak begitu, tidak wajar lah. Itu adalah tidak baik. Mau ditutup dan pindah ke tempat yang lain, yaitu di pulau mana tadi? Pulau Tabuan atau Sembulungan? Pulau Sembulungan yang ada di Moncar. Dan saya mengimbau kepada bapak-bapak yang ada di ormas keagamaan, mohon untuk ini ikut bergerak masalah ini, menyelamatkan Banyuwangi, menyelamatkan Banyuwangi biar lebih baik. Jadi jangan sampai ada Banyuwangi itu disebut sebagai kota maksiat, kota miras, gitu kota miras. Gitu loh. Itu saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi pesan-pesan dari Pak Parmen yang begitu prihatin dengan adanya Pergub nomor 3 tahun 2022. Yang ini tentu saja memantik persoalan sekaligus kontroversi yang tentu saja ini meminta tanggapan sekaligus semacam reaksi dari segenap lapisan di masyarakat Banyuwangi. Oke Pak Parmen, untuk menandai kepakaran Pak Parmen di Kampung Aclak, ini ada kaos bertuah yang bisa menjadi jimat juga Pak Parmen. Ya, kaos bertuah bisa menjadi jimat. Nah, ini seperti ini. Nah ini saya pegang Pak Parmen. Jadi ini agak tinggi Pak Parmen. Cukup. Nah ini ada tulisan Aclak. Singkatannya Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Di sini the power of village. Artinya kehebatan orang-orang kampung. Itu artinya. Nah di sini Kampung Aclak ini kenapa ada banyak cendekiawan? Ada tradisi yang bisa dilakukan dengan cara di sini Pak Parmen, yaitu ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Nah jadi selalu ini inisiatif belajar, berlatih, dan berkarya nyata. Nah ini haknya Pak Parmen sekarang untuk ditandai sebagai pakar dari Kampung Aclak Pak Parmen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke. Monggo. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi. Bentar Pak Parmen, jangan pergi dulu dariku ini. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami ulas bersama dengan Pak Parmen ini akan memberikan suatu kemanfaatan yang positif ya. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parmen. Ngopi dulu Pak Parmen ya. Diminum dulu kopinya. Iki tutu Aclak kesenjarangan tapi ngeatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.